Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah, edisi hari Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh menikmati rahmat-Mu, dan kami bersuka cita bahwa kami boleh dimungkinkan oleh Tuhan menikmati persekutuan dengan Engkau pada pagi ini. Kami mau membaca firman-Mu, ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami supaya kami sungguh memahami firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 21. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Firman Tuhan demikian: hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, jangan berkawan dengan kegelapan. Jangan berkawan dengan kegelapan. Saudara, tentu kita sepakat bahwa yang namanya kegelapan butuh cahaya, karena bekerja dan beraktivitas dalam kegelapan akan membuat kita kesulitan untuk mengerjakan hal yang tentu akan membuat kita tidak lancar dalam pekerjaan kita. Dan karena itu kita butuh terang. Saudara, Paulus berpendapat bahwa anak-anak terang harus hidupnya dalam menjalani kehidupan ini, harus
menyatakan kehidupannya sebagai anak-anak terang dan bukan anak-anak dalam kegelapan. Paulus menjelaskan bahwa memang kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Paulus berkata, jangan kamu berkawan dengan mereka. Dalam artian bahwa hidup orang percaya tidak boleh hidup seperti mereka yang selalu hidup dalam kegelapan. Karena itulah Paulus mendorong orang Kristen untuk menjadi terang yang akan menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Seperti karakter Kristus yang hidup mengucap syukur dengan menyatakan nyanyian mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani atas nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Firman Tuhan mengajak kita agar jangan memberi kesempatan sedikit pun dalam pikiran kita untuk merancangkan sesuatu yang jahat. Sebab iblis dapat berusaha menguasai hati kita. Sebaliknya, arahkanlah hati kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga seluruh cara hidup kita selalu hidup dalam terang Kristus. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan waktu ini dengan benar sambil memuliakan Tuhan untuk mengerti kehendaknya di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah, dan dengan demikian menjadi ungkapan syukur dan puji-pujian kita untuk selalu menghayati bahwa Allah yang kita percaya adalah terang adanya, sehingga kita pun harus hidup dalam terang itu. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami bagaimana kami hidup sebagai anak-anak terang di dalam Kristus. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini bahwa umur panjang, kekuatan, kesehatan Tuhan kenan bagi kami. Kami boleh menikmati kehidupan hari ini semua karena berkat dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu kalau ada saudara-saudara kami yang bersuka cita karena berjumpa dengan ulang tahunnya, berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan, ataupun berkat-berkat Tuhan yang lain, kami mengucap syukur atasnya dan kami berdoa Tuhan kiranya memberkati, menopang saudara-saudara kami dalam kehidupan selanjutnya dan menyempurnakan sukacita saudara-saudara kami. Berkati dan lindungi kami sepanjang hari ini Tuhan. Berbagai tanggung jawab kami, pekerjaan kami, berbagai usaha-usaha kami, di mana Tuhan tempatkan kami berkarya berusaha dalam tanggung jawab kami masing-masing. Biarlah Tuhan hadir di sana menuntun, memelihara kehidupan kami. Berkati dan lindungi keluarga kami, berkati dan topang rumah tangga kami masing-masing, anak cucu kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang ada di tempat-tempat lain. Peliharakanlah mereka dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaannya, dalam pendidikan, dalam pertumbuhan dan permainan mereka. Kiranya anak cucu kami senantiasa hidup dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, ada saudara kami yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, kami doakan Tuhan, Engkau terus memberkati setiap proses perawatan yang diterima oleh saudara-saudara kami, baik yang dirawat di rumah sakit, baik yang dirawat di rumah atau sedang berobat jalan. Pulihkanlah saudara-saudara kami Tuhan. Bapa di sorga, teguhkanlah iman kami, pengharapan kami ketika kami menjalani hidup dalam berbagai perkara hidup, dalam berbagai pergumulan, bahwa sungguh Tuhan tidak meninggalkan kami, bahwa Engkau Gembala yang agung yang terus menuntun kehidupan kami ini. Ini doa kami Tuhan, ampuni segala dosa kami dan perkenankanlah kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian persekutuan kita pada pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.